Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dalam kehidupan kita, terutama di dalam mengajak manusia dan menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita harus membekali diri kita dan ilmu dan amal yang soleh, arti mengamalkan ilmu, ada satu hal yang sangat penting di dalam mengajarkan kebaikan dan menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kesabaran. Sabar ini adalah satu amal yang terpuji, karena manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagai macam ujian. Orang-orang terdahulu dari para anbiya, para rasul, dan ulama-ulama yang mereka menyeru kepada Allah, mereka telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagai macam ujian. Ujian yang besar, yang jika dibandingkan dengan apa yang kita jumpai, maka mereka jauh lebih besar ujiannya. Tetapi meskipun demikian, Allah menyuruh mereka untuk bersabar. Bersabar di dalam dakwah, bersabar dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar di dalam membimbing umat. Kesabaran para anbiya adalah contoh teladan bagi kita semuanya. Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin, untuk bersabar sebagaimana sabarnya para ulul azmi minar rusul. Allah Ta'ala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana para rasul ulul azmi telah bersabar. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada para rasul juga untuk bersabar dalam berdakwah, menyuruh umat mereka, kaum mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar terhadap ucapan-ucapan manusia, celaan-celaan mereka, ejekan-ejekan mereka, tuduhan-tuduhan mereka. Hadapi itu semuanya dengan kesabaran. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sabarlah engkau terhadap apa yang mereka ucapkan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ini satu tuntunan dari Allah Azza wa Jalla kepada manusia termulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harusnya menjadi contoh bagi setiap orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini manusia biasa, menghadapi umat dan berbagai macam problematika yang dihadapi oleh mereka. Maka marilah kita melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab kita, adalah menyampaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam sejumlah ayat yang menjelaskan bahwasanya tugas para anbiya, tugas para rasul adalah menyampaikan. Wa ma 'ala rasuli illa al-balagh. Tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali menyampaikan. Maka ini tugas yang inti dari seorang mubaligh, seorang dai kepada Allah Ta'ala adalah menyampaikan. Menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Karena agama Allah mengajarkan kepada kita hikmah dalam berdakwah, ya. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan caci maki, bukan dengan kata-kata yang menyakitkan, tidak, ya. Tetapi dengan kalimat-kalimat yang baik. Allah memerintahkan nabinya dan rasulnya Musa dan Harun untuk menghadap Fir'aun, taghut terbesar ketika itu,
ya, agar mereka mengucapkan kalimat yang lemah lembut kepada Fir'aun. Qula lahu qawlan layyina, katakanlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Ya. Nah, oleh karena itu, mari tatkala kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memperhatikan adab-adab dalam berdakwah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan beliau untuk berdakwah dan hikmah. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah, yakni manusia, ya, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dengan berdialog dan cara yang terbaik. Ini tuntunan dari Allah kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia, yang juga tentu merupakan tuntunan bagi kita sebagai umat Rasulullah SAW, ya, yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Maka kelembutan dalam berdakwah penuh dengan hikmah dan kalimat-kalimat yang baik, ini adalah cara yang pertama dan utama dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara yang lain, yaitu dengan cara kasar dan kalimat-kalimat yang menyakitkan orang yang mendengarkannya, maka ini bukan dari cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita punya kewajiban menyampaikan dan penuh kesabaran. Setelah kita sampaikan alhamdulillah, ada yang menerima, alhamdulillah, kita bersyukur. Tetapi kalaupun ada yang menolak, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dari aku meskipun hanya satu ayat. Satu ayat yang kita pahami, satu ayat yang kita mendalami betul, kita sampaikan kepada hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan dengan satu ayat itu ada di antara hamba Allah yang mendapatkan petunjuk, maka seorang menyampaikannya, dia mendapat bagian dari ganjaran dan pahala dari apa yang disampaikan kepada umat. Oleh karena itu, di dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala, kesabaran, ketenangan, ketekunan, ini hal-hal yang dibutuhkan, yang diperlukan, ya, kekuatan iman, ya, semuanya itu sangat dibutuhkan oleh seorang dai. Maka janganlah seorang kemudian merasa melihat dirinya bahwa dia telah berdakwah sekian tahun, ya, sehingga sudah saatnya harus dia berbuat yang agak kasar atau yang lainnya. Ini sesuatu yang tidak sepatutnya yang dilakukan oleh setiap orang yang berupaya mengajak manusia dan menyuruh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa memberikan pada kita kesabaran dan menyampaikan risalah Allah, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada umat, kepada kaum muslimin, ya, untuk kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, generasi pertama dari umat ini yang mulia, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka dengan itulah insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir adalah hendaknya kita ikhlas dalam berdakwah pada Allah Ta'ala, karena keikhlasan adalah sesuatu yang menjadi syarat diterimanya amal ibadah kita apabila kita ikhlas pada Allah Azza wa Jalla dan mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.